Amitabha, selamat siang semuanya. Sekarang Suhu akan sedikit sharing tentang saat kita merasa kita sial atau kurang beruntung atau banyak kejadian atau banyak masalah yang menimpa kita, kita bisa pergi ke empat tempat. Keempat tempat ini bisa membuat kita berpikir kembali, bisa membuat kita menemukan jalan yang lebih baik untuk bisa terlepas dari masalah-masalah. Jadi kita jangan berpikiran pada saat kita terkena masalah atau banyak kejadian muncul itu karena apa? Karena nasib kita, karena takdir kita, atau karena kita kurang cantik, kita kurang ganteng, kita kurang pintar, selalu menyalahkan diri atau menyalahkan orang-orang lain. Oh, dialah yang membuatku begini, tak berhasil, dialah yang membuatku gagal. Orang tuaku lah yang tidak memberiku latar belakang, warisan atau apa sehingga hari ini saya tidak bisa sukses. Jadi segala hal itu sesungguhnya kalau kita renungkan kembali, kehidupan setiap orang kita semuanya baiknya pintar, kaya, cantik atau sukses atau bagaimanapun dalam kehidupan dia pasti dia menemukan apa? Menemukan halangan, rintangan. Dalam bahasa Mandarin dikatakan bahwasanya apa? Sejiu bu tidak ada semuanya 10 hal yang kita harapkan 10 hal itu tercapai. Pasti ada hal-hal yang harus kita belajar dahulu, harus kita melihat lebih ke dalam atau lebih jauh dulu, mundur dulu. Jadi tidak semuanya apa yang kita rencanakan semua bisa berjalan. Ini satu pandangan yang harus kita miliki pada saat kita merasa gagal, merasa sial, merasa banyak ribut. Jadi ada 4 tempat yang bisa kita pergi, bisa kita kunjungi pada saat kita merasa kita gagal atau sial. Salah satunya yang pertama adalah vihara, rumah ibadah. Jadi kita bisa ke vihara yang tenang, yang suasananya damai. Kita melihat di sana, memandang rupang Buddha, rupang Bodhisattva, atau memandang anggota sangga di sana. Mungkin kita bisa mengobrol. Sungguh tak terbayangkan setelah kita ke vihara, suasana hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Pada saat itu kita merasa masalah kita sesungguhnya masih ada jalan keluarnya, masih ada harapan, masih bisa terus kita berusaha. Jadi yang pertama kita bisa pergi ke vihara. Kita juga bisa mengobrol dengan anggota sangganya. Mungkin kita bisa meminta nasihatnya setelah kita menenangkan diri di dalam suasana vihara yang damai dan tenang. Jadi kita melalui nasihat-nasihat itu kita melihat ke diri sendiri bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan kondisi, keadaan atau orang lain agar kita terbebaskan, terselesaikan masalah kita. Jadi ini salah satu untuk kemajuan kita, untuk usaha kita lebih sukses atau hubungan dalam keluarga kita selalu kembali ke diri kita masing-masing. Su ingat di fakusan, di sekolah Su dulu di Damadram itu bakti salahnya dia tidak ada tulis Mandarinnya Ta Xiong Pao Tian. Ta Xiong Pao Tian itu maksudnya bakti salah yang besar. Di sana diterus di bakti sana tulisannya tidak ada tulisan Ta Xiong Pao Tian, tulisannya adalah Penlai Temenmu. Maksudnya kita kembali ke niat awal kita, kembali ke cita-cita awal kita, kembali ke pada saat kita memulai rumah tangga itu kita pasti bersumpah bahwa kita akan menjaga langgeng, harmonis. Saat timbul masalah dalam rumah tangga kita kembali lagi ke harapan awal, ke niat awal pada saat kita menikah, berkeluarga, atau saat kita berusaha itu pasti ada niat awal kita, tujuan awal kita berusaha itu apa? Apakah sudah lari dari tujuannya? Jadi ke vihara itu untuk
kembali ke niat awal kita, kembali ke diri kita sendiri. Jadi saya sangat sangat terkesan di Dharma Drama itu, batisalnya tertulis penlaitmenmu. Semoga semuanya bisa terima kata-kata ini, kita bisa mengulang dalam hati. Penlaitmenmu sangat dalam artinya. Yang kedua, jika kita tidak ke vihara, kita bisa ke mana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit kita merasa nasib kita sudah sangat sial, kita sudah sangat gagal menjadi orang, berusaha menjadi suami, menjadi ibu, menjadi apa saja, menjadi orang tua. Pada saat itu kita ke rumah sakit, kita melihat mereka yang sedang berbaring sakit, tak berdaya, makan dimasukin selang, semua darah tubuhnya ditusuk selang, harus makan obat, makanannya dibatasi, dijaga, segala sesuatunya dikontrol dan dikendalikan, mungkin oleh mesin, mungkin oleh obat itu semuanya. Pada saat kita melihat mereka tidak berdaya oleh penyakit-penyakit berat, oleh penyakit-penyakit menular, mungkin tertekan oleh tubuh yang tidak sehat, tubuh yang sedang menderita, sedang sakit, atau biaya rumah sakit atau biaya dokter yang membuat mereka putus asa. Pada saat itu kita melihat mereka, sesungguhnya masalah kita bukan masalah besar, masalah kita hanya mungkin kita harus lebih banyak komunikasi, kita mungkin harus belajar lebih tentang bidang kita agar kita betul-betul menguasai. Jadi saat ke rumah sakit kita melihat kembali, bahwasanya saya masih sehat, tubuh saya masih sehat, kaki tangan saya masih bisa berusaha kembali, pikiran saya tidak dikontrol oleh obat-obat. Saya bisa berpikir lebih jauh, lebih bijaksana lagi. Jadi tempat kedua adalah pergilah ke rumah sakit, membuat kita merasa bersyukur kembali. Yang ketiga ada ke tempat orang-orang yang sedang membangun rumah, seorang yang sedang membangun kompleks perumahan besar. Lihat para tukang-tukang itu mengangkat batu yang sangat berat, mengangkat semen, mengangkat barang-barang, mengangkat besi, mengangkat segala sesuatu yang sangat berat. Pakaian kotor, badan kotor, wajah kotor, makan dengan tangan, duduk di lantai. Kita melihat para pekerja itu, pekerja keras. Apakah kita sudah bekerja keras seperti mereka? Apakah kita pekerjaan kita di lingkungan yang bagaimana? Kita harus bersyukur karena kita berusaha, mungkin kita bekerjanya masih di balik meja, atau pekerjaan kita masih di tempat yang fasilitasnya lebih baik dari mereka. Jadi kita tidak hanya mengeluh bahwa pekerjaan kita ini jelek, hubungan keluarga kita jelek. Kita harus melihat para tukang-tukang bangunan itu, meskipun pekerjaan dia sangat berat, tapi mereka tetap berusaha. Meskipun pekerjaan mereka kotor, tapi uang yang dihasilkan adalah demi keluarganya, demi anak istrinya. Jadi setelah melihat para pekerja keras itu yang di bangunan itu, kita menjadi tahu bahwanya kita harus lebih bersyukur kembali. Ke tempat yang keempat adalah pergilah ke bawah-bawah jembatan, jalan besar, jalan layang, di bawah jembatannya tempat tinggal orang-orang yang tidak memiliki rumah, orang-orang yang tidak memiliki tempat yang layak untuk tidur, untuk makan, untuk keluarganya. Saat kita masih memiliki atap di atas, kita masih memiliki rumah, walaupun kecil, walaupun sewa, walaupun masih dalam cicilan, tapi kita harus bersyukur bahwa rumah kita masih ada kamar mandinya yang terpisah, ada tersedia air yang bersih, ada tersedia makanan yang sehat dimasak oleh keluarga kita. Jadi inilah 4 tempat yang bisa kita pergi saat kita merasa sial, saat kita merasa tak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa pergi ke vihara atau ke cetia, kita bisa melihat ketenangan di sana, kedamaian, kita bisa menenangkan hati kita. Kita bisa ke rumah sakit, kita bersyukur bahwa tubuh kita masih sehat. Kita bisa ke tempat para pekerja yang berat, mengorek paret, yang membangun bangunan. Mereka bekerja keras di tempat yang kotor, makan di tempat yang kotor.
Kita bisa pergi ke di bawah jembatan, di bawah layang, di bawah jalanan layang. Kita melihat bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal. Jadi 4 tempat ini bisa kita pergi saat kita merasa kita adalah orang yang sial, orang yang gagal. Amitofo.